Halo, hai, selamat datang di channel ini. Hari ini kita bakal membahas soal TBR Challenge yang kunamakan Keep It or Unhold It. Ini itu semacam yang paling terkenal itu Read It or Unhold It. Jadi kami para booktuber, booktalker, bookstagram itu mencoba membaca, menghabiskan tumpukan to be read, physical TBR untuk supaya menjadi 0. Kalau aku kan jumlah TBR, physical TBR ku itu 355 di awal tahun ini, 1 Januari 2025. Totalku 355. Nah, ku harap beberapa tahun mendatang itu bisa jadi 0. Ini gak masalah untuk orang-orang lain yang gak tertekan, punya cadangan buku banyak, stok buku banyak untuk dibaca, gak masalah. Tapi personally aku cukup tertekan kalau belum bertanggung jawab terhadap buku-buku yang banyak. Mereka menumpuk, kemudian aku beli buku lagi, menumpuk lagi, terus rumahku jadi penuh. Rasanya kayak otakku sesak, penuh dengan beban, dan aku harus bertanggung jawab terhadap itu. Tapi gak masalah kalau misalnya kalian tipe yang gak apa-apa. Aku suka menumpuk buku, mengoleksi buku adalah hobi lain. Mengoleksi buku dan membaca buku adalah hobi yang berbeda. Itu gak masalah. Terus apa ya? Tahun kemarin aku udah coba membuat konten semacam ini dan berhasil membaca berapa buku ya? Ratusan buku. Sebentar. Tadi sampai mana ya? Bentar. Catatannya aku taruh mana sih? Jadi di 2024 itu aku baca 175 buku. Jangan kaget atau kok baca banyak banget sih, kok bisa. Ini aku cuman baca buku-buku kecil, kebanyakan kayak Goosebumps, buku anak-anak yang 100 halaman lah, 120 halaman, 144 halaman, buku-buku ringan. Jadi nggak perlu minder kalau kok dia bisa baca sebanyak itu sedangkan aku nggak bisa. Dan jangan ngejudge bahwa aku nggak melakukan apapun selain baca buku. Nggak, aku tetap melakukan pekerjaan rumah dan sebagainya. Terus how 25 buku, cuma 25 buku, karena ya aku mulai sadar bahwa aku cuma ingin mengoleksi buku-buku yang aku suka. Terus unhaul 105 buku karena bisa memulai proyek Keep It or Unhaul It. Yay. Habis itu apa yang harus ku jelaskan? Oke, mungkin ini aja kali ya. Tadi udah. Tahun ini buku totalku pada tanggal 1 Januari itu 355 buku. Tapi nanti kalau misalnya di bulan Januari aku beli buku, di bulan Februari aku bakal tambah jumlah bukunya biar gampang menghitungnya, biar gampang sekalian satu physical TBR. Tapi cara bicaraku acak-adul. Oke, untuk membantu berjalannya proyek ini aku membuat TBR board game kayak yang dilakukan oleh booktubers kebanyakan.
Ini supaya kita bisa melakukan kegiatan membaca dengan bersenang-senang. Kalau aku sih buatnya mudah-mudah aja, karena aku orangnya super simple, nggak mau susah-susah, nggak mau apalah. Aku cuma meneguk kertas begini, habis itu aku garisin garis-garisnya, aku nomorin juga. Ini 1, 2, 3, 4 naik. Promptnya aku ambil dari manapun yang bisa aku ambil, yang cocok denganku. Terus maksimal 1500 halaman tiap bulan supaya aku nggak tertekan dan bisa membaca dengan bersenang-senang. Aku pakai Dice Google juga, jadi nanti deh ada caranya. Dice Google maksimal 6 dadu karena maksimal 6 buku per bulan. Terus total angka yang didapatkan berarti 32, meskipun sering kali kurang dari 32. Ya begitu, maksimal yang didapatkan 32 karena ini cuma sampai nomor 32. Ini total physical TBR ku Januari, aku data. Nanti yang Februari ku kasih begini nggak ya, atau nggak usah. Ini syarat-syaratnya. Bedanya yang kanan sama kiri apa ya? Aku bacain aja. Buku berseri cuman baca 2 buku pertama. Kalau nggak suka otomatis unhaul 1 seri. Terus baca minimal 1/4 atau setengah buku. Kalau nggak cocok DNF dan unhaul. Makanya total DNF ku termasuk banyak banget. Aku nggak mau menghabiskan waktu untuk buku yang nggak cocok untukku. Terus ada juga yang ketiga, hanya simpan buku-buku yang berkenan di hati. Oke. Ngomong yang ada di bagian TBR ku itu ada yang udah aku baca, tapi aku nggak ingat aku suka apa enggak. Cuman lihat-lihat gambar, terus sama sekali belum dibaca. Jadi ya, kalau sebenarnya kemungkinan besar kurang dari 355 karena hal-hal yang di kanan ini. Cuman aku tambah-tambahin di sini karena aku nggak tahu aku suka bukunya apa enggak. Sementara aku mulai tahun 2023 aku cuman ingin menyimpan buku-buku yang cocok untukku. Kayaknya intronya udah begini aja kali ya. Oke. Wait. Ngomong maksimal 1500 halaman itu terlalu sedikit atau terlalu banyak ya? Ya nanti deh, lihat aja. Yang jelas aku akan membaca ini tanpa perlu tertekan. Terus omong-omong, yang ada di TBR physical TBR ini cuma yang fiksi, karena untuk yang non fiksi aku bacanya sesuai referensi yang aku mau, sesuai ilmu-ilmu yang sedang aku ingin pelajari, dan terkadang itu begitu random, jadi aku nggak bisa mendatanya begitu tepat. Kadang satu bab baru aku baca, satu bab lainnya aku baca kapan. Ya begitu. Ini khusus yang fiksi. Sudah kali ya? Udah deh. Oh, apa perlu ku perlihatkan semua promptnya? Karena kalau kalian penasaran. Dah. Rak yang ini buat buku-buku yang kayaknya ringan. Kalau rak yang ini buat buku-buku yang
diadaptasi ke film atau film yang dibukukan. Terus yang sebelahnya ini untuk buku berseri. Kalau yang ini rak buat buku-buku berat, entah itu diadaptasi atau merupakan adaptasi maupun yang buku biasa. Kalau dilihat-lihat ini lebih banyak buku yang ringan, jadi tenang aja. Aku mungkin bakal bisa menyelesaikan tantangan membaca buku, menghabiskan buku TBR dengan bahagia, nyaman-nyaman saja, tidak tertekan, dan sebagainya. Ya. Di tanggal 1 Januari aku mendata buku-buku yang di rak-rakku, buku-buku fiksi yang aku simpan itu 265. Terus physical TBR total 355. Itu terdiri dari yang pertama buku berat ada 140, yang kedua ada buku ringan yang berseri ada 30, yang ketiga ada buku ringan yang merupakan adaptasi maupun diadaptasi ke film atau anime atau TV series atau apalah ada 114. Terus yang keempat ada buku ringan random totalnya 71. Untuk haul atau buku-buku yang dibeli di bulan sebelumnya bakal ditambah ke bulan berikutnya di video bulan berikutnya. Omong-omong, ini videonya kayaknya bakal panjang banget karena aku pas mereview bukunya Agatha Christie satu sesi itu bisa hampir 20 menit. Kukira aku nggak pinter public speaking, tapi ternyata aku cukup jago dalam berbicara meskipun kosakataku, kalimat-kalimatku agak berantakan. Oke, yang jelas yang ingin aku sampaikan adalah kalian bisa menggunakan video ini untuk background noise. Kalau misalnya kalian kesepian, kalian butuh teman, setidaknya kehadiran seseorang untuk memotivasi kalian lebih produktif. Kayak ketika kalian belajar, kalian butuh seseorang untuk mengobrol atau background noise, atau kalian ketika bersih-bersih rumah, kalian kesepian, kalian ya begitulah. Terkadang untuk memotivasi seseorang yang merasa kesepian itu adalah adalah apa? Aku lupa, otakku terdistraksi. Kadang-kadang aku sendiri juga pakai suara-suara orang sedang berdiskusi buku atau mereview sesuatu ketika aku sedang nyuci piring, bersih-bersih rumah. Itu membuatku lebih rajin. So, kalau kalian juga tipe orang yang seperti itu, kalian bisa menggunakan video yang sangat panjang ini. Kalian bisa misalnya hari ini selama 30 menit, hari besok lanjutin videonya 30 menit selanjutnya. Oke. Terus apa ya? Kayaknya ada yang ketinggalan lagi. Bentar. Omong-omong lagi, judul buku yang kupilih itu acak. Kupilih secara acak karena kalau misalnya aku mengambil dari TBR Jar langsung judul bukunya begitu, nanti aku bakal malas-malasan kalau sedang tidak ingin membaca itu. Jadi
sepertinya TBR prompt lebih cocok untukku karena aku bisa memilih judul sesuka hati seinginku mau sedang baca apa bulan itu pada saat itu, tapi tetap saja ada temanya supaya aku lebih termotivasi menggali buku-buku hidden gems yang belum pernah aku baca sebelumnya. Ya, semoga kalian paham maksudku. Ya. Kaku banget. Reading log 030125. Ini buku pertama yang aku baca buat bulan Januari. Aku pernah baca ini pas sekitar 12 tahun yang lalu, dan aku bisa enjoy aja bacanya karena aku memakai muka-muka masku sama teman-temannya sebagai tokoh-tokohnya. Ini blurbnya tentang apa ya? Tentang Hastings yang disekap terus diancam kenapa? Agak nggak kelihatan ya sayangnya ya. Istrinya juga diancam juga. Ini hari ketiga aku baca ini, tapi aku baru sampai bab 11. Ya udah aku buat update ceritanya. Misteri-misteri di sini, di teka-teki dan petunjuk di sini cenderung masih mudah diikuti dan ditebak. Habis itu apa? Aku nggak tahu. Wait. Oke, aku agak nervous. Semoga suatu hari nanti aku lebih jago public speaking. Lanjut. Teka-teki di sini untuk saat ini masih gampang diikuti. Aku bisa menebak siapa-siapa yang kira-kira bakal menjadi anggota 4 besarnya. Terus apa kira-kira rencana mereka, apa yang sedang terjadi. Habis itu di awal ini banyak banget kejadian kayak Poirot sama Hastings harus menyelidiki di berbagai negara di Eropa. Omong-omong, ini salah satu novel yang kurang populer buat para penggemar Agatha Christie. Dari yang ku ingat, mungkin karena vibe-nya bukan Hercule Poirot banget. Dan emang iya, Hercule Poirot seingatku dia lebih sering berpikir kan daripada menjelajah atau berpetualang gitu. Kalau di sini dia juga menjelajah, pergi ke sana kemari untuk mencari petunjuk. Terus ada beberapa pembunuhan di sini. Udah ada banyak pembunuhan di sini.
ngomong ini ceritanya cukup berbeda ya, sains banget gitu. Aku heran kenapa pas 12 tahun yang lalu, pas aku masih muda banget, kenapa aku bisa paham ini. Karena aku lumayan pusing. Enggak juga sih. Ya, aku pusing gak sih? Pas bagian sainsnya lumayan membuatku trauma SMA sama pelajaran kimia lah. Ya, teka-teki di sini cukup gampang ditebak. Omong-omong, berhubung aku paham yang dipikirkan Poirot, jadi rasanya seperti aku disuapi makanan yang familiar terus menerus pas dia menjelaskan semua hal itu ke Hastings. Dan omong-omong, Hastings di sini aku jadi paham kenapa orang-orang sebel sama dia. otak kecilnya, sel-sel otak kecil, otak kelabu ya nggak terlalu berfungsi ya. Tapi itu mungkin karena aku yang tambah pintar kali ya, tumben-tumbennya tambah pintar, jadi aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi di sini, apa yang kira-kira dilakukan oleh para pelakunya. Yap, ilmiah banget ini. Keinginan 4 besar, tujuan 4 besarnya itu berhubungan ketat sama hal-hal ilmiah. Ini Hercule Poirot yang berlari-lari kian kemari menjelajahi, dan vibe-nya memang bukan Poirot seingatku. Dia lebih tipe detektif yang duduk tenang, berpikir, memikirkan psikologis kan. Oh, perkataan-perkataan Hastings di sini cukup apa ya? Cukup mengganggu ya. Seperti stereotipe begitu. Dia suka mengatakan mengelompokkan tertentu. Dan mereka juga terancam berbagai macam bahaya berulang kali. Ini permasalahan soal siapa yang tertipu, terperangkap, soal siapa yang terperangkap dan siapa yang memperangkap.
Ngomong soal teka-teki yang tadi, kan termasuk gampang banget untuk di diteliti ya. Jadi cukup mengherankan kalau misalnya Poirot nggak bisa menyadarinya. Dan untungnya langsung dijelaskan kalau dia memang mengerti. Hastings saja yang nggak paham-paham. Aku geli sendiri, ini orang udah jelas-jelas begini. Agak sebel juga ya. Tapi aku tetap suka Hastings kok, karena aku suka dia di Lapangan Golf Maut. Itu cerita ringan, cerita spesial, novel spesial Agatha Christie. Novel Agatha Christie yang spesial di hatiku karena itu novel ringan pertama yang aku ketahui dari dia. Omong-omong soal mereka yang takut banget sama bentar. Omong-omong yang bagian ini membuatku ngakak banget. Halaman 80, kan mereka takut banget untuk menyebutkan 4 besar ya, angka 4 begitu. Ini kenapa harus susah payah begini sih? Tanpa berkata apa-apa, laki-laki itu mengeluarkan sebuah kotak rokok dari sakunya. Setelah membukanya, dia mengeluarkan 4 batang rokok, lalu melemparkan rokok-rokok itu ke meja. Kemudian dia mengambilnya lagi dan mengembalikannya ke dalam kotaknya, lalu dimasukkan kembali kotak itu ke dalam sakunya. Ribet amat. Kenapa enggak misalnya langsung 4 begini tanpa berkata apa-apa, kayak menunjukkan begini? Kenapa ribet sekali? Apakah ada sesuatu? Entahlah. Oke, lanjut. Ini masih permainan siapa yang terperangkap dan siapa yang memerangkap. Berulang kali kayak begitu. Tapi tentu aja beberapa hal di sini masih membuatku wow, oke. Masih membuatku terkejut. Tapi aku lupa yang bagaimana ya. Rata-rata aku bisa menebak sih ini bakal bikin bagaimana apa yang dilakukan oleh ini dan sebagainya. Siapa yang kira-kira menjadi anggota 4 besar, itu termasuk mudah banget. Aku kagetnya bagian apa ya, aku lupa. Tapi ada deh. Nah, aku suka banget sama pengetahuan racun di sini. Terasa pintar banget. Kan Agatha Christie itu pernah jadi apa ya? Perawat atau apa sih?
terus paham betul soal racun, dan wow, keren banget. Aku jadi kayak tertular kepintaran dia gitu. Oke, ini update bab 1 sampai bab 10. Selanjutnya bakal aku update lagi setelah selesai baca. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Segini itu aku butuh waktu 3 hari. Ini hari ketiga sih, cuman 1 bab tadi barusan. Oke. Bye. Halo, selamat datang kembali. I'm back di reading vlog 050125, melanjutkan update. Aku sebenarnya udah selesai baca novel 4 besar sejak kemarin pagi mungkin. Oke, lanjut aja kesan-kesanku sama cerita ini. Apa ini? Ngomong-ngomong, di sini tuh banyak banget keterangan kayak seseorang melakukan sesuatu terus berdasarkan dengan cara khas orang Amerika, cara khas orang bla 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 bla. Tapi masanya gak dideskripsiin, aku gak hafal kebiasaan-kebiasaan orang-orang mancanegara, dan cukup mengganggu ya. Yang dimaksudnya itu cara khasnya seperti apa, aku tidak tahu. Kenapa tidak dideskripsikan saja? Tapi itu termasuk perorangannya enggak sih? Apakah ini yang dimaksud rasis? Aku tidak tahu. Ya, lanjut. Apa ini? Ini lagi-lagi kayak apa ya? Tapi ini vibe-nya kayak beberapa cerita pendek yang disatukan. Kalau mereka itu kayak siapa yang terperangkap, siapa yang memerangkap. Tapi cerita pendek itu kayak ada gimana jelasinnya? Oke, jadi di satu novel ini ada beberapa kasus pendek-pendek yang ternyata berkaitan dengan organisasi 4 besar. Informasinya masih menarik, tapi masalahnya terasa repetitif dan berantakan mungkin. Karena ceritanya itu kayak ada kasus, terus Poirot tertarik, oh ternyata berkaitan dengan 4 besar. Terus hampir tertangkap, tapi ternyata berhasil lolos. Tapi seenggaknya Poirot bisa mempelajari psikologis nomor 4. Sejujurnya agak repetitif sih, jadi susah untuk terasa spesial di hatiku. Tapi ada beberapa hal yang membuatku shock, kaget. Kayak misalnya tentang catur, terus informasi-informasi yang mengagetkan, trik-trik mengagetkan yang dibuat oleh pengarang. Ini apa ini? Oh bukan, ini enggak berkaitan tentang itu, ini berkaitan nanti. Ini apa ini? Tapi seenggaknya Hercule Poirot mengaku dia mengetahui tentang nomor 4, sedangkan
Ya begitulah, mulai mengerti cara-cara kerjanya. Terus ini membuatku ketawa banget. Tiba-tiba Hastings itu breaking the fourth wall. Kayak misalnya dia bilang, apa yang harus kulakukan, apa yang akan pembaca lakukan bila Anda berada di tempatku. Ini tiba-tiba banget. Jadi aku kayak, hah? You ngomong sama aku? Terus ini apa ini? Nah, di bagian ini Hastings terasa pintar, tumben-tumbennya cerdas, memperkirakan apa yang bakal terjadi, apa yang telah terjadi, terus menggunakannya sebagai clue untuk nantinya bakal bagaimana. Ini apa ini? Oh, dia juga sahabat yang setia banget. Keren. Yuko Hastings. Terus ini apa ini? Nah, seandainya mereka memaparkan apa ya, beberapa alat dan cara kerja yang bakal dilakukan, maksudnya apa ya, semengerikan apa yang bakal terjadi pada istri Hastings. Aku jadi penasaran. Soalnya di sini kayak Hastings, no tidak terlalu mengerikan. Well, bisa dibilang dia berusaha mencegah mendengar apa hal-hal buruk itu. Tapi sebagai pembaca, aku pengen tahu apa yang terjadi. Jadi penasaran sendiri, apa ini? Dan omong-omong, di sini dibilang kalau si pelaku mempelajari psikologis Hercule Poirot sama Hastings dengan baik. Tapi masalahnya pas baca surat ini aku nggak merasa ini Hastings banget. Jadi aku nggak bisa diyakinkan. Pas baca di halaman-halaman berikutnya, oke, memang Hastings punya beberapa hal yang vibe-nya ada di sini. Tapi entah kenapa aku nggak berhasil diyakinkan sama ini. Ini bukan karena aku tahu ini bukan Hastings yang nulis. Pas baca ini aku langsung, ini bukan Hastings deh, ini bukan, bener-bener bukan Hastings. Pas aku baca bagian ini, terus aku mikir mungkin Poirot bakal paham kalau ini bukan dari Hastings tanpa clue-clue yang ditinggalkan Hastings ya. Tapi ternyata ini berhasil ngecoh. Aku nggak inget Hercule Poirot berhasil terkecoh apa enggak sama suratnya doang. Tapi yang jelas aku nggak yakinkan. Terus ini apa? Nah, ini istri Anda akan mati dengan cara 70 cara kematian. Aku nggak tahu ini apaan. Aku jadi penasaran. Apa ada istilah begitu di negara asalnya? Ini siapa? Nomor 4 kan ini harusnya. Negara asalnya mana? Nggak tahu. Aku jadi penasaran 70 cara kematian itu seperti apa, perlahan-lahan. Apa ada di Google? Aku jadi penasaran. Seandainya agak dikasih gambaran gitu, akan lebih bagus. Dan aku sebagai pembaca bakal lebih bisa merasa kengerian dan lebih berempati pada apa yang bakal terjadi. Terus ini apa ini? Oh, ini lagi-lagi Hastings sebagai sahabat yang sangat setia. Terus ini apa ini?
Ini apa sih ini? Oh, ini. Ngomong di sini itu vibe Hercule Poirot emang beda banget ya. Kalau di modern dia kayak detektif Conan. Punya peralatan gitu, nggak banyak sih tapi punya. Agak shock juga, wow, keren. Ngomong dulu banget sama sekarang, aku agak kecewa karena aku nggak bisa melihat interaksi Hercule Poirot, si Cinderella sama Hastings. Soalnya mereka lucu banget. Hercule Poirot sama Cinderella kan sama-sama cerdik, pintar gitu. Sedangkan Hastings nggak tahu apa-apa karena dia kurang menggunakan sel-sel kelabunya. Dan interaksi itu menurutku lucu banget dan favoritku. Makanya aku suka banget sama lapangan golf maut. Jadi aku agak sedih karena aku nggak bisa lihat Cinderella di sini. Terus ini apa ini? Oh, omong-omong soal yang membuatku shock di depan-depan itu karena ya vibe Hercule Poirot kayak detektif Conan di cerita-cerita zaman sekarang. Di novel-novel Agatha Christie lainnya Hercule Poirot pakai alat-alat begitu nggak sih? Aku nggak inget alat-alat bantu yang sangat kreatif. Terus ini apa? Kenapa aku tanda ini? Mungkin ini cuma informasi penting kalau aku mau menebak-nebak sesuatu. Terus ini apa? Nah, ini kan bagian-bagian depan aku kayak oke. Kayak terasa repetitif gitu kan. Nah, yang di bagian ini aku gebrakannya terasa banget, nomor 4-nya. Dia kayak apa ya? Penjahat yang narsis, yang sombong banget. Kayak, "Hey, aku menang lagi." Aku sampai wah, jengkel banget, aku sebal banget. Darahku sampai naik. Terus lanjut. Ini apa ini? Ini tujuan utama organisasi 4 besar. Sejujurnya aku nggak paham mereka ngapain. Aku cuman menyaksikan petualangan mereka. Hercule Poirot sama siapa? Hastings. Jadi keempat orang itu bekerja sama untuk memusnahkan susunan kemasyarakatan yang sudah ada dan akan menggantikannya dengan suatu kekuatan pemerintahan dengan mereka sebagai para diktatornya. Ya, sejujurnya aku terlalu asyik mengikuti petualangannya sampai-sampai aku nggak paham mereka mau ngapain si 4 besar ini. Aduh. Ini penting nggak ya? Kayaknya enggak ya. Penting sih, informasi penting kalau aku mau nebak sesuatu, tapi tidak perlu supaya nggak banyak spoiler atau nggak spoiler. Ini lagi 4 besar nomor 4 itu wah nyebelin banget, sombong banget. Ku bacain aja ya. Tetapi kini perbuatannya menjadi aneh sekali. Sambil menyandarkan tubuhnya ke depan, dia terang-terangan menuangkan garam untukku.
Garam itu dituangkannya menjadi 4 tumpukan kecil di pinggir piringku. Saking rahasianya, saking takutnya, selalu aja. Kenapa susah-susah banget sih? Kenapa nggak langsung pakai jari 4 begitu, diam-diam 4. Kalau nggak mau didengar pengunjung lainnya 4, kayak gini aja. Kenapa harus pakai rokok 4 batang terus sama garam menumpuk-numpuk? Terus kayaknya dibalikin lagi deh garamnya, aku nggak inget. Aku nggak inget dibalikin lagi atau enggak, tapi yang jelas kenapa pilih yang ribet-ribet kalau yang gampang ada? Hah supaya lebih bervariasi atau lebih apa ya, misterius atau mengintimidasi. Ini juga mereka hobi banget memberi peringatan. Kayak, hey, ini peringatan pertamamu, peringatan keduamu bakal, peringatan kedua, lalu peringatan ketiga akan disampaikan oleh nomor 4. Ini baik banget ya omong-omong. Karena apa enggak langsung dibunuh aja Hastings? Kenapa enggak langsung aja? Kan mereka kejam kan. Memangnya keberadaan Hastings itu begitu mengancam? Sampai-sampai mereka memikirkan enaknya dibunuh apa enggak ya? Kenapa enggak langsung dibunuh begitu? Kalau dibunuh dia bakal kenapa? Kenapa? Apakah ada dampaknya? Ataukah orang-orang akan curiga? Well, tapi mereka baik, tanda kutip banget ngasih peringatan. Mana orangnya ganti-ganti. Terus ini apa? Ini kurang lebih gambaran apa yang dilakukan 4 besar. Aku agak gak nyambung, tapi kayaknya lebih paham lah kalau baca ini. Terus ini apa? Ini relate banget sama aku. Poirot dalam keadaan tidak dapat didekati, dia tenggelam dalam kediamannya. Aku kalau lagi mikir berat, aku nggak mau diganggu. Terus kalau misalnya ada orang yang ngomong, aku bakal kayak apa ya, pusing sendiri karena pikiranku sangat penuh dan pikiranku berbicara sendiri-sendiri. Jadi makasih banget ya Hastings untuk memahami sahabatmu yang satu ini, karena aku tahu rasanya orang mikir berat itu seperti apa dan butuh suasana yang begitu tenang, gak ada orang yang bicara sama sekali karena takut kepalaku bakal terdistraksi. Lanjut. Ini bagian ini. Kalau kalian gak tahu, hal yang paling kusukai dalam suatu cerita adalah pertarungan sengit antara protagonis dan antagonis yang sama-sama pintar, cerdas, lihai, jenius, apalah semacamnya, licik, dan sebagainya. Di bagian ini, nomor 4 terasa berani banget. Aku sampai, kan di awal-awal aku agak karena sayangnya terasa repetitif, aku agak ngerasa cepat bosan, agak bosan begitulah, meskipun informasinya masih menarik, ceritanya masih oke, aku masih bisa nebak-nebak sana sini situ, tapi aku kayak belum merasa bahwa ini protagonis versus ini antagonisnya.
Tapi di bagian sini aku kayak, wah, berani banget. Jadi mereka bertemu. Nomor 4 begitulah. Terus nomor 4 bilang, izinkan saya memberi Anda api. Wow. Aku merinding terus sama, wah, berani banget ini orang. Wah. Aku sangat-sangat bersenang-senang di menjelang akhir-akhir novel ini, karena pertarungan antara protagonis dan antagonisnya terasa banget, dan itulah yang paling kusukai dari cerita-cerita semacam ini. Wah, dia berani banget. Terus ini yang bagian akhir-akhir. Gimana ya? Kuharap aku bisa bertemu Lee Chang Yen sih, si bosnya. Agak kecewa, tapi yang namanya bos yang bekerja di belakang layar, ya kayak begitulah. Orang-orang terkadang jadi bingung, dia sebenarnya terkait apa enggak sih sama kejahatan itu. Kok dia enggak muncul pas di mana-mana, jarang ada di mana-mana. Apa dia beneran sih bos mereka? Dan itulah yang dinamakan oleh the mastermind, semacam itu, bekerja di layar belakang. Kalau bawahannya kenapa-napa, dia kemungkinan besar tidak kenapa-napa kalau di kehidupan nyata. Apa ini spoiler? Spoiler gak ya ini? Kayaknya enggak deh. Enggak terlalu deh. Ya sih. Yang jelas aku pengen lebih mengenal si bos. Intinya begitu. Dah, ngomong soal rating, aku nggak tahu mau ngasih rating berapa. Di Goodreads itu ratingnya 3,57. Kalau aku di awal-awal karena repetitif atau apa, aku mau ngasihnya 3 atau 3 komaan kan. Terus pas di bagian-bagian akhir yang ada pertarungan sengit antara protagonis dan antagonis, dan si antagonisnya kayak lancang banget jadi orang, pengen ku jadi rating 4. Tapi karena repetitif, aku nggak tahu mau ku kasih apa. Mungkin 3,5 kali ya. Ada lagi kah kekurangannya? Dulu pas aku masa muda, sekitar 12 tahun yang lalu, aku sudah menikmati ini sih, Enjoyable. Aku bersenang-senang dengan buku ini. Meskipun aku nggak tahu ya, kenapa aku yang dulu masih muda bisa memahami penjelasan politik, sains, dan kejahatan lainnya. Kalau yang aku dewasa ini juga bisa bersenang-senang dengan buku ini, apalagi yang pas bagian akhir-akhir sampai membuatku tertawa terbahak-bahak. Well, mungkin sebagiannya karena aku yang agak bengek dan gak seriusan, atau mungkin Agatha Christie memang pintar dalam menciptakan suasana yang serius maupun yang tidak serius. Aku gak tahu. Enaknya aku kasih rating berapa? 3,5 mungkin. Adakah kekurangannya lagi? Aku nggak tahu. Apa ya? Hastings yang tidak begitu memakai sel-sel otaknya.
Apakah itu kelemahan? Agak sebal sih yang di bagian depan-depan, tapi dia masih menyenangkan sebagai karakter. Oke, 3,5 mungkin ya. Mungkin deh. Dah. Lanjut ke buku berikutnya. Reading log 140125. Ini buku ku baca untuk TBR prompt. Nama orang di judul sebenarnya udah selesai ku baca sejak sekitar 2 hari yang lalu. Ini bukunya aku baca selama 2 hari. Romeo dan Juliet. Blurb-nya itu tentang sepasang kekasih yang jatuh cinta pada pandangan pertama, terus langsung menikah. Terus karena sesuatu hal si cewek memalsukan kematiannya, terus si cowok mengira si cewek tewas, makanya si cowok bunuh diri. Kemudian si cewek pada akhirnya bunuh diri juga. Begitu. Terus apa kesan-kesannya? Omong-omong, pertanyaan yang masih tersisa itu apa yang menyebabkan dua keluarga ini memulai tradisi permusuhan mereka. Apa yang menyebabkan mereka saling bermusuhan? Sepertinya belum terjawab. Kayaknya belum terjawab deh. Yang jelas mereka marah-marahan terus menurun ke keluarga-keluarga lainnya. Terus benci banget kalau sampai bertatapan wajah di jalan mereka langsung naik pitam. Ini pertanyaan yang belum terjawab. Habis itu baru beberapa halaman pertama sudah disuguhi perkataan-perkataan tidak sopan. Aku paham banyak manusia yang seperti itu, tapi gak cocok untukku, jadi ya agak mengganggu dan aku gak suka. Gitu. Terus ini perkataan pangeran, aku gak tahu dia ngomong apaan. Ngomong apa ya dia? Ini soal pangeran yang sebal sama dua keluarga ini yang menyebabkan keributan di Verona. Jalanan Verona selalu menyebabkan kericuhan. Terus ini tentang Benvolio yang kutandai. Kayaknya dia itu orang terbaik di sini ya. Sahabat yang begitu baik. Kayaknya dia karakter favoritku deh. Bahasanya juga sopan, dia mengingatkan sahabat-sahabatnya. Terus dia mencemaskan sahabatnya, mencoba mencari solusi untuk sahabatnya. Tapi sayangnya pas di akhir-akhir dia nggak muncul lagi. Dia kemana omong-omong? Gak ada reaksi dia sedih atau apa begitu. Terus ini aku tahu ini buku dibuat untuk teater ya, tapi dramatis banget. Kayaknya aku belum cukup teater. Iya begitu. Karena aku ngekek sendiri sama kalimat-kalimat mereka. Dia yang kayak Romeo yang kayak budak cinta banget. Oh, perkelahian cinta. Oh, mencintai kebencian. Cinta yang tidak berasal dari apapun. Kebahagiaan yang sedih. Kebodohan yang serius.
Terus Benvolio, tidak sepupuku. Oh, bentar. Romeo tanya, apakah kamu tertawa? Benvolio bilang, tidak sepupuku, aku menangis. Romeo terus jawab, sangat bagus, mengapa kau menangis? Terus Benvolio menjawab, aku menangis betapa menyedihkannya dirimu. Sebenarnya yang tertawa itu aku. Bagian ini membuatku geli. Aku benar-benar suka teater, drama dan sebagainya, tapi sebenarnya jiwaku belum kesana. Jadi ini rasanya terlalu bengek untukku. Mungkin aku yang cengengesan, mungkin. Terus ini apa ya? Ini kayaknya komedi tragedi ya, soalnya banyak hal-hal lucu di sini menurutku. Romeo bilang, Don Plantain sangat cocok untuk itu. Benvolio nanya, untuk apa Romeo? Romeo jawab, saat kau mematahkan tulang keringmu. Benvolio kan memberi saran tentang buatlah dirimu jatuh cinta pada gadis lain dan luka dari cinta lamamu akan sembuh. Terus Benvolio bertanya-tanya, apakah kau gila? Dan Romeo menjawab yang menekankan kalau dia budak cinta banget. Romeo ini masih remaja juga atau enggak sih? Kalau remaja ya sebagai seseorang yang pernah remaja, aku juga begitu kayaknya dulu. Kalau Juliet kan masih sekitar 13 atau 14 ya di sini. Kalau Romeo aku nggak tahu berapaan. Ini juga lucu. Ini perkataan perawat. Saya berani bertaruh 14 dari gigiku, tapi maaf saya hanya memiliki 4 gigi. Dia belum 14 tahun. Kayaknya komedi tragedi beneran ya. Ini jenjangnya. Ini mereka kayak kucing garong. Aku selalu ngekek kalau melihat halaman ini. Sadari kelihatan gak sih? Tidak, kucing garong. Terus ini ada Mercutio, sahabat Romeo satunya. Mana lagi ya? Oh, sama yang ini. Perkataan-perkataannya tuh juga nggak sopan. Iya, nggak sopan. Terus ini apa ya? Oh, Romeo laki-laki menjadi budak cinta. Aku terbang di atas dinding dengan sayap cinta. Dinding batu tidak membiarkan cinta berada di luar sana. Romeo juga masih remaja nggak sih di sini? Karena ya dua remaja yang saling jatuh cinta pada pandangan pertama karena wajah, kemungkinan besar bakal begitu puitis di dunia nyata. Iya. Ini soal biarawan yang menanggapi perubahan hati Romeo. Bagaimanapun juga Romeo Juliet. Oh wait, Romeo yang mengira jatuh cinta pada Rosalind sedih, berduka, bukan, sedih banget. Habis itu setelah melihat Juliet dan jatuh cinta karena wajahnya pada pandangan pertama. Kemudian Juliet juga tertarik pada
Romeo. Mereka langsung menikah. Pada intinya biarawan ini menanggapi bahwa itu bukan cinta. Ya, dia komentar, apakah kau menyerah secepat ini terhadap Rosalind yang sangat kau cintai? Lalu anak muda mencintai dengan matanya, bukan dengan hatinya. Ya, intinya seperti itu. Oh, karena nanti saja deh. Tapi nanti aku lupa. Oke. Oleh karena itu, dua manusia yang psikologisnya belum stabil ini, tapi kemungkinan besar mereka lebih dewasa daripada anak-anak seumuran mereka di zaman sekarang. Ya, begitulah. Tapi mereka masih muda, mereka belum cukup stabil, maka dari itu mereka merelakan diri pasrah dengan kehidupan ketika kehidupan yang mereka cintai tanda kutip meninggal, maka mereka juga ikut meninggal. Intinya ini tentang ketidakstabilan psikologis anak-anak muda yang jadi budak cinta. Terus ini apa? Oh, Mercutio dan Benvolio entah kenapa melawak, tapi aku nggak paham mereka lucu-lucuan mereka itu di mana. Entahlah. Aku nggak nyambung sama candaan mereka yang di sini. Atau mungkin terjemahannya yang kurang sesuai ya, kurang pas gitu. Ini jelas aku nggak paham. Ini apaan ini? Ini kenapa aku tandai ya? Jadi pada saat yang bersamaan setelah Romeo dan Juliet menikah diam-diam dalam hubungan terlarang tanpa restu dari keluarga mereka, terus sepupunya Juliet itu membunuh Mercutio. Kemudian apa? Oh, omong-omong, Mercutio sempat melawak dulu ya sebelum dia meninggal. Oh no. Di bagian ini aku bereaksi, seriusan dia jadinya meninggal. Padahal mereka sempat agak-agak melucu di sini. Aduh, dark comedy kah ini? Terus apa? Ini juga Romeo bertindak bodoh, dikasih strategi penyelesaian oleh biarawan, tapi dia menolak. Banyak hal yang terasa bodoh di sini oleh dua anak muda ini. Ini juga omong-omong, pernikahan itu bisa dilakukan secepat kilat ya? Oh, sepertinya bisa, karena yang membuat ribet itu adalah kebudayaan kan, ya kan? Ini sekitar apa ya? Tapi ini cepat banget. Diperkenalkan hari apa, beberapa hari kemudian sudah bisa menikah. Cepat sekali, aku kaget. Oh, bahkan yang Romeo Juliet bisa menikah dalam sehari setelah mereka bertemu. Wow.
Ini apa? Ini juga si ayah tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan orang sekitar. Iya, begitu. Ayahnya Juliet. Terus ini apa? Oh, ini pertanyaanku soal kenapa surat untuk Romeo enggak sampai di dia. Ternyata biarawan yang diutus Lawrence untuk menyampaikan surat kepada Romeo itu terjebak di suatu tempat karena suatu penyakit dan takut tertular, jadi ya begitu. Terus apa ini? Dan ada meninggal juga, istrinya Montague. Banyak sekali yang meninggal di sini ya. Wow, berapa orang? Kematian yang satu bisa menyebabkan kematian yang lainnya karena kesedihan. Itulah intinya. Kalau dari cerita ini ku beli karena apa? Karena judul yang ikonis dan aku dulu sedang tertarik dengan naskah drama. Berhubung aku nggak berani dan pemalu untuk tampil di publik, di teater, makanya sekarang aku lebih suka dengan jadi pengisi suara, lebih tertarik untuk jadi pengisi suara. Oke. Sampai mana? Kenapa aku nggak pintar ngomong? Sampai mana? Ini secara keseluruhan apa ya? Lebih menyenangkan daripada yang lebih lucu daripada yang kukira. Tapi kalau genre percintaan, aku itu antara suka dan enggak suka. Kalau yang ini enggak cocok untukku karena tokoh-tokohnya melakukan hal-hal bodoh, meskipun itu memang terjadi di dunia nyata dan cerminan dunia nyata, tapi sebagai buku fiksi aku nggak cocok. Aku sukanya yang sepasang kekasih, cewek maupun cowok, sama-sama pintar. Dan green flag ya, meskipun apa, well, tentu ada masalah, nggak masalah, psikologis mereka kenapa-napa nggak masalah, tapi aku ingin mereka pintar dan dewasa dengan cara masing-masing. Terus sama aku juga kurang cocok karena aku nggak paham mereka ngomong apaan, jadi kadang-kadang aku bosan, lucuan mereka nggak nyampe di otakku. Ya begitulah. Udah kali ya, ini aku kasih rating berapa? Bintang 2 atau bintang 2,5? Yang jelas kalau 3 nggak nyampe karena aku nggak begitu menikmatinya secara keseluruhan cerita, tapi cukup lucu dan akhirnya aku bisa membaca keseluruhan cerita dari judul yang sangat ikonis ini. Oke, dah. Ngomong TBR Prom yang aku baca ini acak dari apa yang muncul di dadu, karena aku tipe orang yang random. Kalau
habis ini, harus ini. Nanti aku terlalu tertekan untuk membaca. Dadah. Reading vlog 2/2/01/25. Ini sebenarnya udah bagus, udah selesai aku baca sejak beberapa hari yang lalu, total selama 4 hari. Ini kupilih untuk TBR Prom yang buku diadaptasi ke film atau anime. Dulu aku suka banget sama ini, Assassination Classroom, tapi sekarang udah nggak begitu suka karena selera aku pas dewasa sudah berubah daripada aku pas remaja. Ini aku memang udah mau unhaul, tapi aku memutuskan untuk baca dulu karena eman-eman telah dibeli. Terus apa lagi? Aku suka karena lucu. Aku dulu suka banget karena lucu. Terus gurunya itu sangat menginspirasi, Pak Guru. Terus apa lagi? Ya, setelah baca ini aku memutuskan kalau aku kangen sama mereka, aku lihat animenya aja. Ya, kenapa aku nggak melengkapi series? Karena dulu aku sempat kehilangan minat baca. Yang volume pertama dulu aku tandai ini. Aku baca sekitar setengah buku ini atau 3/4 buku ini. Aku menghabiskan diri dengan menangis terharu, kangen, nostalgia. Ini punya premis yang sangat menarik. Suatu kelas yang tiba-tiba diajar oleh guru monster yang ingin menghancurkan bulan dan sudah menghancurkan setengah bulan, yang entah kenapa memilih untuk dibunuh oleh anak-anak itu. Premis yang sangat menarik. Terus tentang peluru yang cuman bisa melukai dia juga menarik. Habis itu salah satu hal yang membuatku suka komik ini adalah dia punya tipe protagonis cowok yang kusukai, tipe protagonis yang kusukai untuk kategori cowok atau maupun cewek ya. Yang jelas aku suka banget protagonis yang kelihatan lemah tapi dia punya potensi dan orang-orang sering meremehkan dia. Aku paling suka MC yang begitu, yang kelihatan lemah tapi dia keren dengan cara dia sendiri. Habis itu apa ya?
Kenapa aku menandai ini, kenapa? Oke. Oh ya, kalian harus membunuh dengan cara yang bisa membawa senyuman pada wajah semua orang, dengan cara yang bisa membuat kalian sendiri bangga. Aku yakin kalian semua memiliki kekuatan tersembunyi untuk melakukannya. Aku mewek. Aku benar-benar mewek pas bagian ini karena mengingat adegan ketika dia terbunuh. Sangat mengharukan. Aku pengen nangis lagi. Terus ini apa? Ini kayaknya membuatku ngekek deh. Tapi kenapa aku tandai? Kenapa ya? Demi menolong muridnya. Dia melakukan observasi terhadap seorang atlet. Terus apa? Kenapa aku tandain nih? Nah, ini yang membuatku khawatir juga. Anak-anak SMP membicarakan pembunuhan dengan begitu riangnya. Ini jelas sudah tidak normal. Mungkin di dunia nyata itu memang ada sekolah khusus untuk anak-anak menjadi sesuatu yang berkaitan dengan militer, kayak pembunuh yang dilatih sejak anak. Entahlah, mungkin ada kayak begitu yang sejak kecil diajarkan menjadi orang yang profesional dalam ilmu bela diri mungkin, atau sebagainya. Tapi maksudnya mereka dari manusia normal, anak-anak normal, sekolah biasa gitu, tiba-tiba membicarakan tentang pembunuhan. Rasanya sangat mengkhawatirkan. Habis itu, kalau di dunia nyata aku mendengar sepupuku yang masih kecil yang mainan game terus bilang misinya untuk membunuh lawan atau sebagainya, rasanya sangat, sebagai orang dewasa aku sangat mengkhawatirkan mereka, sangat mengerikan kalau terdengar. Dan ya, masalahnya mereka anak normal, anak yang bersekolah normal, terus mendadak menjadi dilatih militer untuk menjadi pembunuh. Rasanya ya, sebagai orang dewasa aku menjadi khawatir. Terus yang ini soal peraturan SMP. Sebelum mulai bersekolah, murid dan wali murid telah mengerti semua ketentuan di atas dan setuju untuk melaksanakannya. Bila murid kemudian ternyata harus dipindahkan ke kelas 3E, maka murid yang bersangkutan harus berusaha keras belajar dan bertanggung jawab penuh atas kepindahannya itu. Di atas kan pada dasarnya soal diskriminasi terhadap 3E kan, kelas 3E. Tingkat prioritas ditempatkan di posisi terbawah.
Apa wali murid, apa orang tua murid tahu ada diskriminasi sejahat ini? Masa nggak tahu sih? Kenapa bisa-bisanya sekolah ini masih sukses, nggak dihentikan pemerintah? Terus orang tua nggak protes begitu? Kenapa bisa? Kenapa? Kenapa? Kenapa si direktur masih berkuasa? Kenapa? Kenapa bisa-bisanya orang tua nggak tahu? Seharusnya tahu sih. Tingkat prioritas pada posisi terbawah. Tingkat prioritas kelas 3E ditempatkan pada posisi terbawah. Tunggu dulu. Kalau kelas 1E, 2E, bagaimana? Nggak diberlakukan kayak 3E yang hampir lulus gitu. Kalau yang 1E dan 2E masih diberlakukan selayaknya manusia atau enggak? Kayaknya masih ya, soalnya mereka belum bakal lulus gitu. Dan cuma ada satu kelas di gunung. Oke. Kenapa orang tua setuju? Kenapa mereka enggak khawatir pada anak-anaknya di sana? Hah? He's so cool. Wow, salah satu adegan paling membuat kaget di animenya. Wow. Membuat shock. Ngomong-ngomong, Nagisa dan Karma pernah satu kelas di kelas 1 dan 2. Wait a minute. Waktu kelas 2 dia diskors karena terus-menerus berkelahi. Kelas E ini juga tempat pembuangan anak-anak bermasalah seperti itu. Ini khusus yang kelas 3E atau kelas 1E, 2E yang juga pembuangan. Kan dia pintar banget. Terus dia bisa satu kelas dengan Nagisa yang biasa-biasa saja atau tidak begitu bagus dalam pelajaran. Kenapa mereka bisa satu kelas? Jadi dia di kelas 1E dan 2E dong. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Oke. Ini bukan kritik atau apa, aku cuman ingin tahu dia kelas berapa waktu dulu. Ini apa ini? Oh my, kenapa aku tandain? Oh, ini waktunya Pak Koro membalas, mengedukasi Karma dengan caranya. Ya, dia mengerjai Karma di sini, membalas, mengedukasi. Lucu banget. Oh,
Yang aku suka dari volume pertama ini karena dia menjebak pembaca soal omongan-omongan buruk ke suatu karakternya. Ini kan kukira dia telah membunuh atau guru sebelumnya bunuh diri, tapi ternyata di sini lebih ke psikologisnya. Dia seperti menghapus orang-orang yang telah menyakiti perasaannya, aku mulai ngantuk kah? Yang sudah betrayed, Indonesianya apa? Betrayed, mengkhianati perasaannya, mengkhianati kepercayaannya. Ya begitu, lebih ke ada kejutan-kejutan psikologis lebih dalam daripada yang tertera, sehingga ini cukup membuatku kaget dan kaget dan apa ya, begitulah, kaget dan takjub. Terus yang ini soal Irina. Yang membuatku bertanya-tanya, ini cocoknya untuk remaja usia berapa? SMA mungkin ya baru boleh baca komik ini. Rating usianya berapa sih? 15 plus atau 17 plus atau 16 plus? Nah, sekarang volume yang kedua. Ini berapa menit ini? Wow. Seseorang, tolong penjarakan dia. Tolong penjarakan dia. Tolong penjarakan dia. Wahai pemerintah, kenapa you tidak memenjarakan dia? Ini akhirnya udah aku bisa jawab kenapa anak-anak mulanya bisa memanggil Irina dengan ya perkataan, dengan panggilan tidak baik. Terus apa? Bagus, anak-anak melaporkan ketidaksukaan mereka kepada Karasuma. Sangat mengapresiasinya. Terus ini apa? Oh, ini membuatku bertanya-tanya, ini pantasnya untuk rating usia berapa ini komik remaja? Remajanya usia berapa? Anak cowok SMA mungkin sudah lihat seperti itu ya, sayangnya. Tapi kalau rating usia mungkin 17 plus atau 16 plus atau 15 plus, anak SMA atau entahlah, aku nggak tahu. Ya, ketika anak-anak lebih fleksibel daripada seorang pembunuh bayaran, pembunuh yang lebih fleksibel. Ini tentang rating usia lagi. Ini juga rating usia.
Ngomong-ngomong, ini ku kasih rating 4,5 bintang. Terus ini kan mereka sudah tahu ya seharusnya arti kata PITCH, dan mereka tetap memanggil guru, tanda kutip guru mereka dengan perkataan tidak baik. Sangat mengkhawatirkan juga kalau misalnya ditiru anak-anak remaja. Iya, tidak boleh ditiru ya, tidak boleh memanggil gurumu dengan sapaan tidak sopan. Sebagai remaja sih aku yang baca ini atau melihat animenya, aku nggak meniru mereka sih. Tapi sebagai orang dewasa, aku khawatir juga kalau misalnya ada yang menirunya. Seseorang tolong penjarakan dia lagi. Berani-beraninya dia terhadap protagonis kita. Ngomong aku suka melihat, tolong penjarakan dia. Ngomong aku suka melihat betapa gaduhnya, betapa eksentriknya guru-guru kelas 3E. Sangat bisa diandalkan. Siapa yang gak iri tuh melihat guru ganteng dan guru secantik ini. Terus ada guru aneh juga yang serba baik. Ini aku suka drama mereka di sini. Sangat mengharukan. Mereka memiliki guru yang lebih keren daripada anak-anak lainnya. Yeah. OMG, so cool. Terus ini apa? Dia akan menggerakkan diri untuk membantu setiap anak-anak di kelas itu. Nah, dia membuat satu bayangan lagi untuk istirahat. Terus dikomentarin, ada satu yang sedang istirahat di luar kok. Bukannya malah akan semakin capek ya. Wah, aku ingin menonjok dia. I'm sorry. Sangat menyebalkan. Terus ini apa? Di sini semua anak akrab satu sama lain. Kami memperlakukan mereka dengan adil dan merata. Inilah sekolah menyenangkan. Dup. Kira-kira siapa yang bakal terbodohi oleh kalimat ini? Di buku sini, volume sebelumnya jelas-jelas dikatakan kelas 3E bakal memiliki prioritas terendah dibandingkan kelas lainnya. Siapa yang bakal percaya ini? Kira-kira sejauh mana orang tua tahu bahwa ada diskriminasi di sekolah itu? Dan kenapa rahasia itu, kalau misalnya dirahasiakan, kenapa dia masih belum dipenjara? Seberapa berkuasanya kamu? Dia kayak di tokoh-tokoh novel pembunuhan deh, yang misteri-misteri kayak begitu. Sangat menyebalkan meskipun ganteng. Well, orang ganteng pintar memanipulasi adalah suatu kombinasi yang sangat menyebalkan. Wah, gimana sih? Yang jelas kau membuat suatu tokoh, mereka saling berkesinambungan. Seseorang akan makin mempercayai manipulator kalau dia punya wajah bagus, ya kan? Sangat berkesinambungan sebagai karakter
ini menarik, tapi aku ingin meninju orang-orang seperti ini. Omong-omong, kan banyak yang tertipu oleh penampilan laki saya, tapi ternyata, dan untungnya, atau malah sayangnya, mereka nggak ketipu kalau dia cowok. Jadi yang diculik cuman namanya siapa, Kanzaki namanya siapa sih sama dia. Tapi kalau misalnya dia ikut kalau misalnya dia ikut diculik, dia mungkin bisa lebih membantu dua cewek yang terculik. Dan sayangnya dia bakal sedih kalau dikira cewek. Yep. Lebih untung dia diculik atau enggak diculik, kira-kira? Entahlah, menurut dia. Entahlah. Oh, ini aku kasih rating 2 bintang atau 2,5 bintang karena rating usianya yang membingungkan dan sepertinya sangat tidak sopan. Ya, sangat tidak sopan untuk bocah-bocah SMP. Tolong penjarakan Irina. Terus ini apa? Kenapa aku tandai? Ini kenapa sih? Oh ya, ini soal hal-hal menakutkan tentang apa yang bakal terjadi pada mereka. Membayangkan anak SMP mengalami hal tersebut membuatku sedih, membuatku ingin keadilan. Tentu membuatku miris dengan dunia ini. Terus sama yang ini, Pak Koro membuat buku panduan yang sangat bagus. Aku sampai iri pada mereka. Ini soal peta lokasi tempat yang memungkinkan besar dijadikan sebagai persembunyian kelompok penculik yang Pak Guru periksa dengan kecepatan Mach 20 ini pasti akan berguna untuk kalian. Sampai sejauh ini keren banget gurunya. OMG, dia memanfaatkan kekuatannya dengan sangat baik, memanfaatkan potensinya dengan sangat baik. Terus apa? Aku iri. Aku jadi pengen punya buku panduan wisata yang sejelas ini. Ngomong, dia manipulator banget ya. Sangat manipulator. Bisa-bisanya dia membuat mereka, anak-anak lainnya, playing victim. Nyebelin banget, aku pengen nonjok mukanya. Dia kayaknya lebih cocok untuk sebagai pembunuh deh. Serem banget, terlalu serem untuk jadi direktur sekolah. Aku takut. Dan sebab pengen aku tinju dia. Apa ini? Ini juga soal mereka belajar dari Irina tentang cara menggoda target. Rasanya sangat mengkhawatirkan karena mereka dulunya anak-anak remaja biasa dan dilatih menjadi sangat mengkhawatirkan. Insting keibuanku ingin melindungi mereka, ingin mereka
tetap menjadi anak normal, tapi well, mereka sudah bukan anak normal lagi, dan ini buku, tapi aku tetap mengkhawatirkan mereka. Yeah, insting keibuanku fix. Terus ini apa? Oh, siapa saja tolong penjarakan Irina. Kenapa you tidak memprotes Irina? Lindungi anak-anak ini. Kau pegawai pemerintah kan? Tolong nasihati si pembunuh bayaran ini. Tolong. Ini kok kasih rating berapa ya? Ini aku kasih rating 3 karena si Irina sangat ingin kupenjarakan dia. Korbannya adalah anak-anak SMP. Woi, tolong penjarakan dia. Terus volume 4. Oh, dia keren banget. Wow. Oh, look at him. Keren banget. Look at him. Karisma sebagai tokoh berambut hitam yang pintar ilmu bela diri. Yay. OMG, this is scary. Terus apa? Oh, ini akhirnya aku bisa agak paham kenapa anak-anak bisa nyambung memanggil dia BITCH, karena di Rusia Jelavik, tulisnya Jelavik tapi dibacanya Yelavich. Ya, begitu. Ya, ternyata ada CH-nya. Oke. Terus ini soal apa ini? Loh. OMG. Ini insting keibuanku jalan lagi. Seorang guru, seorang murid, sama-sama di depan umum. Begini insting keibuanku. Oh my god. Yeah. Kayaknya soal hal ini yang membuatku enggak memberikan rating 4,5 atau 5. Arc Bispolit yang di sini tuh kayak salah satu hal paling berkesan bagiku, paling favorit strategi mereka. Ini aku kasih rating berapa? 4 ya. Aku kasih rating 4. Enggak, aku kasih 4,5 meskipun aku sangat suka dengan bisbol di sini. Karena ya, hal mengkhawatirkan bagi seorang dewasa. Oh, imut banget di sini. I ship them. Terus apa? Udah kali ya. Terus volume 5. Oh, dia membuat manipulasi seakan-akan hal yang sangat mudah. Well,
sebagai orang yang gak bisa bohong, memanipulasi seseorang itu tidak mudah dilakukan. Iya. Tapi lihat, dia membuat manipulasi seakan semudah itu. Dasar tukang bohong. Ih, nyebelin. Aku sangat suka arc Beastball ini sih. Strategi si direktur dan si Koro Sensei sangat menyenangkan. Terus yang arc tentang apa, nail art, bukan nail, mehndi art, ini aku kurang suka, kurang menarik bagiku. Tapi kita bisa mempelajari soal dia, tapi aku kurang tertarik. Terus ini salah satu karakter, ngomong-ngomong, ini salah satu adegan paling berkesan juga. Kayak vibe-nya ini, dia sangat berbahaya. Wow, yang mengesankan protagonis yang paling ku suka itu kayak bagaimana, ini banget, kelihatannya lemah tapi dia bisa melakukan hal semengerikan ini. Keren. Istilahnya apa ya, kayak apa ini udah berapa menit sih? 36 menit. Kamu paham omonganku nggak? Omong-omong, istilahnya apa sih? Sangat karismatik, hits hard, I think. Jangan bilang aku lebih bisa bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, soalnya aku lebih sering lihat konten-konten luar dan aku jarang bicara memakai bahasa Indonesia. Jarang bersosialisasi dengan bahasa Indonesia. Oh my. Ini salah satu tokoh yang menyebalkan di Assassination Classroom. Aku gemas banget, pengen aku tinju kalau lihat dia. Dia juga dua manusia menyebalkan. Ini adegan, salah satu adegan terfavoritku juga. Siapa yang gak bakalan distract them with nice smile? Siapa yang gak bakalan tertipu oleh senyuman ini? Aku pun bakal bingung, ngapain ini orang tiba-tiba senyum manis seperti itu. Dan kemudian dia menjadi serius dan cuek. Dan kemudian melilit lehernya. Tidak, siapa yang gak bakal kaget tuh? Wow. Yep, salah satu paling berkesan. Lagi-lagi. Ini membuatku kaget juga. Mana ya? Ini adalah bakat membunuh. Boleh dikembangkan? Iya. Yeah. Ini juga hal-hal yang aku pikirkan soal Nagisa dan teman-temannya. Seperti biasa, ideologi pendidikan orang itu tegas sekali. Bukan. Yang ini, seandainya nanti anak-anak itu bilang mereka ingin menjadi pemburu bayaran, apa kau tetap akan mengajar mereka tanpa bimbang? Sebagai seorang dewasa, aku khawatir. Tapi
Tapi kalau lawannya manusia biasa, aku yakin mereka bisa menjadi pembunuh yang hebat. Yup, ini pertanyaan yang sangat sulit. Tapi aku sangat heran sekali, sangat kaget ternyata anak kisah. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi? Ini udah kali ya. Yang jelas ini sangat mengkhawatirkanku. Sampai mana sih tadi? Ini membuatku agak shock karena mereka bicara soal Nagisa yang berbakat menjadi pembunuh pangeran, tapi di akhir-akhir ternyata dia menjadi guru, yang sangat masuk akal karena Kuro Sensei ini sangat menginspirasi, memotivasi guru yang sangat memperhatikan murid-muridnya. Jadi sangat masuk akal kalau dia ternyata memilih menjadi guru. Aku suka karena dikejutkan. Terus yang bagian ini, bahkan temannya sendiri mengira dia cewek. Tapi aku nggak tahu, aku nggak ingat. Kira-kira dulu pertama kali aku lihat dia, aku mengira dia cewek atau cowok ya? Aku nggak tahu sih. Tapi dia pakai celana, jadi dia cowok, mungkin begitu pikirku. Entahlah. Iya. Setelah tahu latar belakangnya, jadi kasihan banget sama dia. Aduh, Nagisa. Jadi, wait, yang ini aku kasih rating 3,5. Ini aku pilih karena aku lumayan yakin aku nggak bakalan melengkapi koleksinya karena udah nggak Sparks Joy lagi. Terakhir aku suka mungkin pas awal kuliah, yang pas masih suka awal kuliah. Setelah itu aku udah nggak tertarik sama ini lagi, meskipun dulu suka banget. Jadi aku fix bakal menghal ini. Terus apa? Aku mau bilang apa sih? Aku lapar. Terdistraksi banget ya. Oke, apa? Oh, salah satu hal yang membuatku tidak jadi unhaul, kan setelah baca volume 1 ini aku kayak wow, ternyata aku masih suka sama Kuro Sensei, maksudku cerita ini. Ternyata aku masih suka ini, bernostalgia, membuatku mewek terus. Tapi ternyata banyak hal-hal mengkhawatirkan di sini sebagai orang dewasa. Jadi ya aku unhaul aja. Dah, sampai jumpa di reading log selanjutnya. Dah. Halo. Selamat datang di reading vlog 240125. Ini udah record belum? Oke. Untuk TBR prompt yang kemungkinan aku kasih 5 bintang itu Daddy Long Legs. Ini sastra klasik dan kayaknya buat anak-anak. Jadi kemungkinan besar aku bisa lebih murah hati dalam memberikan penilaian, terutama karena kalau suatu novel punya hal yang bisa aku pelajari dari sana, kemungkinan besar aku bakal kasih nilai tinggi. Ini dulu bukunya aku beli karena apa ya, kayaknya aku beli buku lain
tapi toko itu mengharuskan untuk beli minimal berapa puluh ribu, jadi aku beli ini. Kayaknya buku yang ingin aku beli itu cerita anak-anak dalam tulisan bahasa Rusia. Terus untuk menggenapinya aku beli ini. Blurbnya ini tentang apa? Seorang gadis yang sudah mencapai usia kadaluarsa di panti asuhan. Terus dia dapat sponsor seorang pengawas mengirim dia ke perguruan tinggi untuk belajar. Dan ini sangat free spirited, orang yang bebas, belak-belakan, terus daya imajinasi tinggi ya. Dan mari kita lihat. Tak terduga ternyata ini memang cocok untukku. Sejujurnya dulu aku agak malas-malasan karena klasik itu kayak vibe-nya cuman untuk orang pintar. Tapi pas aku kecil, aku sering banget baca buku klasik dari luar. Tapi jarang lagi karena otakku sepertinya tidak mampu. Masa sih aku yang versi anak kecil lebih pintar daripada yang sekarang? Oke, langsung saja. Mari kita bahas. Kenapa Jerusha itu benci banget sama panti asuhan yang dia tinggali? Karena di sana dia sebagai orang tertua, terutama anak yang tertua di sana, dia memiliki tanggung jawab besar. Terus harus disiplin dan sebagainya. Habis itu punya imajinasi tinggi. Ini juga menceritakan betapa dia sangat haus akan kasih sayang. Dia menginginkan keluarga, dia ingin tinggal di suatu rumah. Dia mengimajinasikan tentang dia pulang ke suatu rumah, tapi dia nggak bisa masuk ke rumah itu karena dia nggak paham rasanya memiliki rumah. Aku udah terharu sejak baca ini. Baru blurb tapi aku udah terharu. Jadi waktu aku baca ini di suatu klinik, aku mewek. Nggak tahu orang lain juga, nggak tahu dipergoki orang lain apa nggak, tapi aku yang jelas meneteskan air mata terharu. Terus ini tentang dewan pengawas yang memberi perhatian ke dia dan membiayai dia untuk belajar di perguruan tinggi. Karena Jerusha, atau dia lebih suka disebut Judy, dia ternyata pintar, sangat pintar. Dia menyelesaikan sekolah lebih awal daripada seharusnya. Kenapa si pengawas yang sangat misterius itu memberi perhatian lebih kepada dia, memberi perhatian lebih ke dia, padahal dia dulunya cuman mau mensponsori para laki-laki. Kenapa sekarang Judy? Karena dia terhibur oleh puisi belak-belakan Judy tentang rasa tidak sukanya pada dewan pengawas dan panti asuhan. Alih-alih tersinggung, dewan pengawas itu justru menyukai belak-belakannya. Ini tentang dia yang mencoba memberi nama panggilan si dewan pengawas. Akhirnya dikasih nama Didi Longlegs. Sebentar.
Dia nggak tahu harus memanggil Dewan Pengawas dengan cara apa. Yang jelas ada ciri-ciri Anda bertubuh tinggi, Anda kaya, membenci anak perempuan. Terus ngomong nih, karena ada yang menaruh minat pada saya setelah sekian lama. Saya seperti menemukan keluarga saya seolah-olah menjadi milik seseorang, dan rasanya sungguh menyenangkan. Oke. Dia bingung memberi nama Daddy Longlegs dengan apa. Nama samarannya sih John Smith, tapi tidak cocok, tidak, kurang mengena, kurang kasih sayang. Ngomong Daddy Longlegs itu tentang seseorang yang memberikan perhatian atau mengurus anak-anak yatim. Setahu aku itu ya. Tadi aku coba cross check tapi nggak menemukannya di Google. Baik, karena sesuatu hal sekarang dia dikasih panggilan sayang Daddy Longlegs. Ini tentang setidaknya rasa rindu rumah. Ada satu masalah yang tidak perlu saya pusingkan, dan saya belum pernah dengar ada orang yang rindu panti itu. Tidak menekankan bahwa dia sangat senang bisa bebas dari tempat itu. Ini cukup wholesome. Dia habis belajar apa terus menyuruh supaya Daddy Longlegs-nya itu nggak melakukan sesuatu supaya sehat. Ini juga rasa haus kasih sayang yang dirasakannya. Namun asyik rasanya bila berpura-pura bahwa saya memang dimanja. Mulai sekarang sudi kiranya Anda memanggil saya dengan nama Judy. Ini tentang seorang anak yatim piatu yang merasa dia asing, tidak bisa tidak cocok berada di mana-mana, diberi pandangan tertentu ketika bersosialisasi di sekolah. Wow. Ngomong gambar-gambarnya lucu banget. Ternyata aku lebih bisa menikmati ini daripada dugaanku. Ini tentang dia, si Daddy Longlegs yang sebenarnya cuma minta surat sebulan sekali, tapi dia menulis terus menerus. Terus dia bilang, kalau surat-surat saya membuat Anda, kenapa aku nggak pinter ngomong? Kalau surat-surat saya membuat Anda merasa bosan, silakan lempar ke tong sampah saja. Ini menandakan bahwa dia kayak insecure atau apa sih? Dia mau mendapatkan kasih sayang, tapi jika itu merepotkan seseorang, ya sudah, abaikan saja, anggap saja itu tidak pernah ada. Itu di psikologis apa sih artinya? Aku lupa. Terus yang ini tentang dia telah melakukan suatu hal yang menurut dia buruk. Terus dia bilang, mengungkapkan, apakah Anda akhirnya kecewa pada saya? Bagaimana jika seperti ini? Apakah Anda kecewa? Apakah Anda menganggap saya rendah? Terus ini cukup lucu, tapi agak sedih sih. Dia mengoceh begitu banyak, tapi dia tahu kalau dia diharapkan untuk enggak
menunggu jawaban. Ini soal apa ya? Dia mempertanyakan apakah Daddy Longlegs itu buta. Omong-omong, dia memberikan sebutan Daddy Longlegs juga karena si Daddy Longlegs itu punya kaki panjang. Oleh karena pencahayaan mobil dan sebagainya, kakinya terlihat sangat panjang. Wah, kenapa aku kalau ngomong sangat belibet? Kenapa aku nggak pintar ngomong? Kenapa? Apakah dia buta? Apakah Anda sangat tua atau tua sekali? Cuma agak tua. Dia lucu sih. Terusnya apa? Oh, dia menginginkan jawaban. Terus, dan Anda bisa mengurangi 25 sen dari uang jajan saya sebagai pengganti ongkos kirim. Ya, bagaimanapun juga dia meskipun sudah diperingatkan bahwa dia nggak akan mendapatkan jawaban, tetapi sebagai gantinya dia sangat mainkan jawaban. Sebagai gantinya dia merahkan uang kalau bisa mendapatkan jawaban itu. Ini apa ini? Dia berbohong kepada temannya bahwa dia memiliki keluarga yang lengkap. Sangat menyedihkan sih. Tapi terus nanti di semakin kesana sejauh yang aku baca, dia selalu berbohong soal mempunyai kerabat, mempunyai keluarga, karena trauma dulu. Karena pas sekolah dulu teman-temannya tahu dia nggak punya keluarga dan dari panti asuhan, terus dia khawatir trauma bahwa kalau dia bakal mendapatkan tatapan menghujat dari tatapan yang begitu tidak mengenakan dari teman-temannya itu. Jadi dia berbohong soal keluarga. Terus ini soal dia lebih mencoba menyayangi Daddy Longlegs daripada Mr. Sleepet. Dia sangat trauma di panti asuhan ya sepertinya. Of course ya, selain karena nggak merasa punya keluarga dan sebagai anak tertua dia selalu disuruh-suruh, dan dia meskipun pintar dia agak bermasalah karena kejujurannya dan sebagainya. Ini soal dia berbohong, dia dari keluarga sesuatu. Ilustrasinya sangat menyenangkan, menghibur, random banget rasanya. Terus dia gagal, dia minta maaf dan berjanji untuk gak gagal lagi, dan dia tepati. Kali ini dia meminta Daddy Longlegs untuk menjadi neneknya. Kalau dipikir-pikir lagi, dianalisis lagi, dia sangat membuatku sedih. Beginilah rasanya ya, anak-anak yang tidak mempunyai keluarga mengharapkan kasih sayang, iri pada teman-temannya yang mempunyai keluarga lengkap.
ini ini dia pada akhirnya meluap perasaannya karena dia sudah mengoceh sebanyak ini tapi nggak pernah dapat balasan, nggak pernah dapat petunjuk bahwa ceritanya itu didengar. Jadi dia marah. Tuhan, Anda tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Anda tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa tertarik pada apapun yang saya lakukan. Terus dia sebenarnya cuma ingin mengenal Didi Longlegs-nya, tidak tahu nama aslinya. Sungguh tidak enak rasanya menulis pada sesuatu yang tidak kita kenal. Saya yakin Anda pasti langsung membuang surat-surat saya ke keranjang sampah tanpa membacanya terlebih dahulu. Nah, sekarang saya cuma akan menulis soal tugas-tugas saya. Wow, sangat sedih. Dan ternyata beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, sekitar seminggu, dia bilang ternyata dia sakit pas nulis ini. Jadi perasaannya berkecamuk kan, kalau orang lagi sakit itu lebih emosional dan sebagainya. Terus dia benar-benar minta maaf, nggak bakal melakukannya lagi. Tapi kalau orang sakit itu perasaan yang terpendam itu meluap-luap dan sangat menyedihkan. Dia hanya butuh keluarga dan kasih sayang. Kasih sayangnya sangat meluap-luap. Dia ingin menyayangi dan mendapatkan kasih sayang yang tak pernah didapatkannya. Terus ini, sebagai balasan dari ini, dia mendapatkan bunga mawar, bunga-bunga dan sebagainya. Ini kayaknya pertama kali dia menjawab atau merespons surat si Judy ya. Kayaknya ini pertama kali deh, seingatku ya. Atau enggak, dia udah dikasih uang nggak sih depan-depannya? Kayaknya ini pertama kali deh. Jadi rasanya sangat spesial. Dia sakit, si Judy sakit, marah, mainkan kasih sayang, terus dijawab dengan sepucuk kartu berisi sebuah pesan yang sangat sopan. Dan dia sangat bahagia. Tentu ketika seseorang yang kita tulis surat begitu lama tapi tidak pernah mendapatkan balasan, sampai-sampai mengira apakah kamu orang yang kutulis surat ini nyata atau tidak, terus akhirnya mendapatkan balasan, itu rasanya sangat menyenangkan. Aku sudah mengoceh begitu lama dan masih banyak. Sabar. Videonya aku percepat kayak nanti, entahlah. Ini tentang mulainya karakter development dia, soal bermental baja. Setiap orang bisa bertahan terhadap terpaan krisis dan hantaman tragedi dengan keberanian. Namun untuk menghadapi gangguan-gangguan kecil sehari-hari dengan gelak tawa, menurut saya hal itu benar-benar membutuhkan semangat baca. Kayaknya dia mulai karakter development di sini. Lebih dewasa. Di depan-depan kan dia agak mengkomplain sesuatu. Dia masih mengkomplain sih. Tapi lebih mature di akhir-akhir, tentu karena ada karakter development, dia menjadi lebih dewasa pula. Terus ini alasan-alasan kenapa
dia tidak menyukai panti asuhan itu. Dia menyesali bahwa dia pernah melakukan hal-hal. Otakku di mana sekarang? Ini rasa menyesalnya juga. Ya. Oke, kemudian dia bertemu seorang pria, keluarganya Julia, pamannya Julia, yaitu Mr. Jervis Pendleton yang ada di belakang ini. Pas baca-baca bagian ini, aku kayak bahwa dia setinggi Anda. Aku langsung otakku ini sangat mencurigakan. Setinggi Anda, aku langsung memikirkan bahwa dia adalah Daddy Longlegs. Benar atau tidak? Sepertinya benar. Sejujurnya aku agak nge-ship mereka. Terus aku baca bagian ini, kukira ini percintaan, ternyata persahabatan. Apakah nanti akan jadi percintaan? Mari kita lihat. Umurnya berapa ya ngomong-ngomong? Adik terkecil dari ayah Julia sih. Ayah Julia itu siapa? Ini Julia. Ayahnya adik terkecil dari ayah Julia. Berarti dia di sini. Oke. Masih muda dia. Dan kaya raya. Umurnya berapa omong-omong? Sejak saat itu saya pun mendapatkan seorang paman. Apakah Anda keberatan berpura-pura menjadi paman saya? Lagi-lagi dia menunjukkan bahwa dia ingin memiliki keluarga lengkap. Aku berulang kali terharu membaca ini, tapi belum sampai nangis berat sih. Terus ini bagian apa? Ini kurang ajar sih. Bagi saya, Mistress Lipet sudah meninggal dan pasangan Semple tidak diharuskan mengawasi kesejahteraan moral saya. Wah, kurang ajar. Ini lucu ini. Kani X. Daya khayalnya ditunjukkan sangat tinggi di sini. Ruangan yang memiliki tanda X bukanlah tempat di mana sebuah pembunuhan telah dilakukan, melainkan kamar yang saya tempati. Gambar-gambar dan sebagainya. Narasi dia lucu, ringan, jauh lebih ringan daripada dugaan. Tapi omong-omong, kukira dia masih sekitar SMP, tapi ternyata dia kuliah. Sangat mengejutkan. Kukira ini buku buat anak-anak, super anak-anak. Ternyata remaja ya. Terus ini apa? Anda dan Tuhan yang Maha Baik sudah memberi lebih daripada yang pantas saya dapatkan. Sebagai bahasanya, saya harus menjadi orang yang sangat baik. Oke. Sangat bersyukur dia dan mencoba membalasnya dengan menjadi orang lebih baik. Mr. Semple sering sekali membicarakan Jarvis. Wait a minute, Jarvis itu bukan yang di Iron Man. Nama Jarvis itu banyak omong-omong, tapi ini namanya Jarvis. Ini megang kepada aku yang enggak percaya bahwa Daddy Longlegs itu nyata, seperti dia dan dia di sebelum-sebelumnya. Ini membicarakan Jarvis, sehingga saya mulai percaya anak itu hidup. Terus ini apa ini? Ini membuatku bertanya-tanya, apakah
anak-anak yatim itu merasa hidup mereka sebagai pelengkap, membuatku lebih bertanya-tanya soal itu. Di sini dituliskan, sebenarnya saya mulai merasa betah tinggal di dunia ini, seolah-olah saya merupakan bagian di dalamnya, bukan cuma seorang pelengkap penderita. Membuatku benar-benar nggak cuma anak yatim sih. Terkadang-kadang aku dan manusia-manusia lainnya berpikir, apakah kita cuma manusia pelengkap atau kita bisa menjadi protagonis sendiri? Apakah kita bisa menjadi protagonis dalam kehidupan kita sendiri? Dia merasa seperti seorang anak buangan. Ini membuatku bertanya-tanya. Tahun ini saya hanya menerima hadiah Natal dari Daddy. Keluarga saya cuma mengirimkan salam sayang. Emang keluarga dia siapa ya? Tahun ini saya hanya menerima hadiah Natal dari Daddy. Maksudnya Daddy Longlegs. Keluarga saya cuma mengirimkan salam sayang. Yang dimaksud keluarga ini siapa ya? Keluarga siapa? Apakah Judy punya keluarga? Dia tahu keberadaan keluarganya? Aku kira dia yatim piatu. Hah? Aku bingung. Aku lupa. Terus ini dia takut mengecewakan Daddy Longlegs. Bagaimana kalau dia tidak bisa menjadi pengarang terkenal tapi cuma menjadi gadis biasa? Ini dia terdengar seperti memanfaatkan Julia. Hey, kuharap ada karakter development di mana dia dan Julia bisa menjadi besties juga. Ini dibilang ternyata tinggal bersama Julia ada untungnya juga. Wah, kurang ajar. Ngomong, paman Jervis itu umurnya berapaan ya? Yang jelas di sini kan peraturan sekolah perguruan tingginya trio kita itu sangat ketat, dan mungkin peraturan masa lalu memang seketat itu ya. Kayak misalnya kalau ada kunjungan dari anggota keluarga pria, itu harus diselidiki lebih lanjut supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Dan sebagainya, gambaran pada masa lampau. Tapi betapa muda dan tampannya. Actually, I ship them. Suatu kisah cinta misterius itu membuatku penasaran. Aku suka sesuatu hal yang sangat misterius. Tapi kalau misalnya ini udah sampai mana ya? Nanti deh. Ini soal pembelaan dia yang mencuri makanan pas di panti asuhan, terus dia dihukum, dia kabur, terus dikejar-kejar, ditangkap. Dia melakukan pembelaan bahwa dia seorang anak yang kelaparan. Waktu itu dia 9 tahun usianya. Terus dia dihukum juga, menarik dengan kasar, menjerit telinga, meninggalkan meja makan ketika makan puding, terus
diikat selama seminggu penuh. Saya diikat. Hukumannya sangat mengerikan untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Kalau dihukum gitu juga ya begitu ya, mengerikan. Oleh karena itu Judy sangat membenci panti asuhannya. Terus dia bercerita soal Hamlet kepada Daddy Longlegs, dan selanjutnya dia diajak nonton teater Hamlet oleh paman Jervis. Oke, udah fix kan kalau misalnya dia Daddy Longlegs. Aku penasaran, kira-kira dia bakal marah nggak ya kalau misalnya merasa ditipu begitu. Merasa ditipu tanda kutip. Kenapa dirahasiakan identitasnya, seolah-olah seperti menertawakan dia di belakang panggung. Tapi kalau sebagai suatu hal yang misterius, ini sangat menarik. Kira-kira dia bakal marah nggak ya? Atau bakal malu karena dia cerita banyak hal di sini. Omong-omong, ini kan hampir semuanya surat kecuali bab awal ya, bagian awal. Kukira aku nggak bakalan cocok dan merasa bosan, tapi ternyata enggak. Ini kayak aku melihat buku harian seseorang dan menyaksikan bagaimana cara dia menghadapi hidup, dan ada karakter developmentnya. Terus ada ilustrasi yang membuat aku terhibur karena saking randomnya dan anehnya. Bukan berarti aku bisa menggambar, tapi ini lucu. Terus ini apa? Ini soal dia khawatir mengatakan hal-hal mencurigakan soal dia sebenarnya dari panti asuhan ketika mengobrol bersama Julia. Ngomong, apakah Julia itu karakternya sangat menyebalkan sehingga si Judy sangat berhati-hati kepadanya? Ini soal dia yang tahu diri bahwa dia sudah cukup banyak menerima bantuan dari Daddy Longlegs. Dia tidak ingin berutang lebih lanjut. Terus selanjutnya dia menuliskan bahwa dia paham kenapa Daddy Longlegs melakukan bermaksud baik itu. Dia paham, tapi ini agak tidak sopan. Terus dia menjelaskan lebih sopan di sini. Oke. Nih, selanjutnya aku mulai halaman 119. Wish me luck. Halo, hai. Reading log 250125. Ini sebenarnya sudah selesai ku baca, ngebut kemarin menyelesaikan novel ini. Terus apa? Aku baru sempat merecordnya hari ini. Tadi ini ku ulangi. Ini yang ketiga kalinya aku ulangi. Banyak sekali gangguan yang membuatku tidak bisa berpikir jernih. Dan ini ada drone yang kesana kemari entah kenapa. Kalau kalian dengar suara kayak nyamuk bising menyebalkan, itu adalah drone, entah datang dari mana dan untuk apa. Oke. Ini aku terkena spoiler. Karena aku ternyata tertarik sama buku ini dan melengkapi koleksinya. Pada awalnya aku nggak bermaksud melengkapi seri ini. Kalau misalnya aku suka, aku biasa-biasa aja terhadap buku ini, aku nggak tertarik
sama buku kelanjutannya, tapi ternyata aku suka banget dan cocok banget. Jadi aku mencari-cari buku kedua di all shop dan aku membaca blurbnya dan aku terspoiler. Dan kalian mungkin bakalan terspoiler. Yap, kalian terspoiler, jelas-jelas terspoiler olehku. Aku kasih tanda spoiler aja kali ya. Oke. Jadi ini di sini dia yang bakal foreshadowing, Indonesia apa sih foreshadowing? Kayak dia dapat masa depannya itu bakal seperti apa. Dia sering menghayal seperti itu. Ini tentang dia ingin merombak karena dia benci banget sebab trauma terhadap panti asuhannya. Dia menghayal kira-kira panti asuhan seperti apa yang bakal dia lakukan sehingga panti asuhan yang impiannya itu menjadi lebih baik. Dan ya, tersampaikan di buku keduanya. Terus ini aku baru ingat, aku udah rekam kan, aku baru ingat kalau dia tuh berkuliah di kampus khusus cewek. Makanya di depan-depan untuk seorang laki-laki bisa masuk ke area kampus ini butuh perizinan yang sangat ketat, dan mungkin juga terpengaruhi oleh pengelolaan zaman itu yang lebih ketat ya sepertinya. Terus ini dia kan habis, lucu banget ini ya, gangguan lagi, banyak sekali gangguan di pagi hari. Dan inilah kenapa seharusnya aku tadi malam bangun untuk merekam reading vlog ini. Tapi aku ngantuk, mataku sakit banget waktu tadi malam, jadi aku tidak bisa merekamnya saat malam. Dan aku akhirnya merekam pagi ini, tapi banyak sekali gangguan. Oke, lanjut. Udah terekam belum sih? Oke, jadi ini dia kan habis mempelajari cara membuat laporan ilmiah dengan baik. Nah, dia mengirim surat dengan melakukan ini laporan sangat terorganisasi. Relate sih denganku. Sebagai seseorang yang sangat formal, aku relate dengan jalan pikirnya. Dia tuh just such a vibe, lucu. Terus ini tentang dia yang dilarang Mr. Smith untuk menerima undangan Mistress McBride. Kalau kalian suka drama, kalian mungkin suka ini. Intinya sudah ada tanda-tanda cemburu di sini. Cie. Dan yang kusukai dari POV yang seperti ini itu karena kita bisa mengetahui nuansa hati Judy dari cara dia menyapa si Daddy Longlegs. Ini normal, terus ini formal, yang tadi biasa-biasa saja dengan seperti seseorang yang menghormati dan memberi kasih sayang kepada seseorang, seseorang memberi salam kepada orang yang dia sayangi. Terus ini seseorang yang memberi salam kepada orang yang sebagai bisnis lah, pebisnis, cuman nggak ada rasa kasih sayang, cuman pebisnis. Dia marah di sini karena dilarang datang. Terus ini 2 bulan tidak menulis surat karena marah dan sebagainya.
Ini tentang apa ya, dia ingin bersosialisasi dan sebagainya, dan dia merasa si Daddy Longlegs itu hanya imajinasi karena komunikasi mereka kebanyakan 99% itu cuma satu arah. Jadi dia merasa, kamu ini nyata apa enggak, aku bicara kepada orang nyata atau enggak. Dia sangat kesepian, dia menginginkan interaksi. Terus ini, kalau kalian kalau kalian lebih jauh lebih peka atau lebih peka sedikit saja daripada si Judy, kan akan tahu bahwa apa yang diajarkan Master Cherfi di sini adalah hal yang bakalan diajarkan oleh Jimmy kepada siapa? Kepada Judy. Tapi tidak bisa terjadi karena dilarang. Ada yang cemburu. Wow, ketawa aku seram gak? Mungkin. Terus ini apa? Terus ini dia mulai bisa bangkit, bisa berjalan diri sebagai orang yang sukses, karena dia merasa nggak enakan kan, dikasih uang jajan, uang sekolah terus menerus banyak banget, dari dia yang dari nggak punya apa-apa terus jadi seperti punya segalanya. Dia nggak enak dan dia tahu diri, maka dia ingin membalas budi, pertama-tama dengan meringankan beban yang dikeluarkan orang itu Daddy Longlegs kepada dia. Jadi dia mengajukan beasiswa dan dapat. Terus dia menjadi pengarang juga, dapat uang dari itu. Habis itu ditolak oleh Daddy Longlegs beasiswanya itu. Jadi Daddy Longlegs bersikeras untuk tetap membiayai Judy. Bukan Judy ya, bukan Judy, tapi Judy. Nama orang Judy. Bersikeras banget. Jelas terjadi kesalahpahaman dan sebagainya. Ini pembelaan Judy. Beasiswa itu bukan bantuan tapi sebuah hadiah kerja keras Judy untuk bisa sukses, terus akhirnya mendapatkan itu. Tapi di sisi lain si Daddy Longlegs bersikeras juga karena khawatir bahwa orang-orang yang kurang mampu, kan Daddy Longlegs jelas-jelas sangat kaya raya, bisa membantu pendidikannya Judy. Kalau Judy dibantu oleh beasiswa itu, sementara ada mahasiswa lainnya yang jauh lebih kurang mampu, takutnya kayak untuk bersekolah. Aku bicara apa? Aku sampai lupa. Jadi kayak bantuannya itu justru diberikan pada orang yang lebih mampu daripada yang mahasiswa yang tidak punya sponsor kayak Daddy Longlegs. Kalian paham maksudku? Jadi ya ada dua sisi di sini. Terus si Judy memberi saran, ya sudah, daripada si Daddy Longlegs khawatir akan merenggut pendidikan orang lain, lebih baik uang yang untuk Judy itu, uang yang untuk pendidikan Judy yang akhirnya tersisa itu untuk gadis panti asuhan lainnya saja.
supaya ada gadis panti asuhan lain yang mendapatkan kesempatan untuk sukses belajar lebih berpendidikan. Tapi terus dia menambahi, tapi tolong jangan pernah menyukainya lebih daripada Anda menyukai saya. lucu. Sebagai dia ingin menjadi favorit, tetap ingin menjadi favoritnya si Daddy Longlegs. Terus ini apa ya? Ini soal saya akan tahu cara mengelola panti asuhan secara benar. Tanda-tanda untuk masa depannya nanti. Dia juga sopan. Dia mengkritik keluarga Pendleton yang dia kunjungi waktu Natal atau apa? Thanksgiving atau Natal? Aku lupa. Dan omong-omong, apakah Julia tahu bahwa pamannya menaruh perhatian lebih pada Judy sehingga dia mengundang Judy ke rumahnya? Atau Julia menganggap Judy itu sebagai teman baiknya, tapi sayangnya Judy tidak peka. Dia memang tidak peka di sini. Kamu sangat tidak berbakat sebagai detektif, Judy. Yang jelas dia minta maaf kalau dia nggak sopan, kalau punya rahasia. Bukan. Kalau melakukan kesalahan dan sebagainya. Nice. Ini tentang kedepannya dia bakalan jadi seperti apa, yaitu sosialis. Yang jelas Master Jervy itu berbeda dari keluarganya, dan Master Jervy memiliki si Daddy memiliki pandangan, Judy memiliki pandangan seperti si Daddy Longlegs. Ya begitu. Ini kalimat bagus soal cara kita mengeksploitasi hal-hal kecil, kenikmatan kecil secara maksimal dan sebagainya. Pas bagian dia sudah lumayan dewasa, ini aku agak bosan-bosan sih, tapi aku agak lupa di bagian mana. Dia sangat berkembang, sangat lebih bijaksana. Terus ini apa? Omong-omong, sayangnya pas di bagian salah satu kekurangan point of view penceritaan seperti ini tuh, kita kurang bisa mengetahui detail. Padahal aku ingin tahu interaksi Judy dengan keluarga-keluarga lainnya dari keluarga Pendleton, termasuk Julia dan Jervy. Bagaimana interaksi mereka waktu melakukan acara-acara bersama. Aku ingin lebih diceritakan. Kalau di sini lebih difokuskan pada pandangan-pandangan dia yang berbalikan dengan ibunya Jervy. Terus ini lagi kan ada pesta dansa atau apa. Di sini padahal ada suatu drama yang sangat kunantikan, siapa tahu muncul, tapi tidak dijelaskan. Di sini dibilang kami sungguh bersenang-senang, tapi saya terpaksa menghilangkan detail peristiwa itu karena terlalu banyak dan sangat rumit. Padahal ada sedikit drama yang bisa mengukuhkan tentang hal-hal romance apa yang bakal terjadi di sini, menguatkan kenapa
bakalan berakhir seperti itu, karena ini sangat tidak diceritakan. Rasanya kayak ada yang kurang. Gangguan lagi, otakku terdistraksi lagi. Jadi pas Master Jarvi berkunjung lagi, tapi trio gadis kita mau pergi menghadiri dansa dan pesta. Apakah terjadi suatu drama di sini? Aku penasaran, apakah Master Jarvi bakalan merusak suasana? Entahlah, karena dia cemburu, entahlah. Yang jelas aku nggak tahu apa-apa yang terjadi di sini. Jadi rasanya percintaan mereka sangat kurang. Ini dia dapat surat. Selain Daddy Longlegs, dia bercerita dapat surat dari 2 pria. Aku penasaran. Terus ini apa? Ada mobil lewat lagi. Terus ini soal dia menjadi guru. Dia mencoba mendapatkan uang dari menjadi guru. Terus ini penegasan bahwa namun dalam kasus saya dunia tidak berhutang apapun pada saya, dan dia sudah menegaskannya sejak awal mula. Saya tidak memiliki hak untuk meminjam kredit karena akan ada masanya nanti di mana dunia menolak saya. Dan itulah kenapa dia sangat bekerja keras untuk menghasilkan uang dan tidak bergantung pada Daddy Longlegs. Ini sangat memotivasi, sangat menginspirasi pembaca untuk mengikuti jalannya. Terus ini tentang siapa? Oh, Master Jarvi yang memaksa Judy untuk pergi ke Eropa. Karena pokoknya mereka bertengkar di sini, dan sayangnya entah kenapa mereka bisa berbaikan. Yang jelas Daddy Longlegs, Master Jarvi marah-marah di sini. Berhubung ini dari sudut pandang Judy, jadi kurang bisa diketahui kenapa dia bisa semarah itu. Katanya sih untuk pendidikan, tapi dalam hal apa? Soalnya kan kayak lebih ke jalan-jalan kan kalau ke Eropa itu. Berhubung ini dari sudut pandang Judy, jadi aku pahamnya ya Judy ingin mencoba belajar sendiri, mencari jalan dia sendiri, tapi ini dilarang. Dan perkataan dari Master Jarvi itu sangat kasar, dan entah kenapa mereka bisa berbaikan. Judy bilang dia sudah terjun dalam pekerjaan sambil menutup mata terhadap godaan.
Oh, ini di sini jelas banget kalau Master Jervy itu, you know, you know identitasnya, you know. Tapi dia nggak peka banget. Bukannya seharusnya kamu lebih pintar dari ini ya? Hah? 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 Terus ini apa? Terus ini berhubung dia menjadi tumbuh dewasa lebih berpemikiran dewasa, perasaannya kepada Panti menjadi lebih lunak. Saat pertama kali tiba di kampus, saya merasa agak benci karena merasa masa kecil saya telah direnggut. Dia lebih menghargai panti asuhannya sekarang. Ngapain sih drone-nya pergi kemana-mana sih? Untuk apa coba? Terus ngomong ini kayaknya ini cuman asumsiku ya. Kayaknya apa? Hasil kepenulisan juri pas menjadi guru dan menolak Master Jervy untuk ke Eropa itu ditolak karena terlalu mengada-ada. Terus di sini diceritakan Master Jervy dan editor pria itu benar, karya kita akan sangat meyakinkan kalau kita menulis hal yang benar-benar kita ketahui. Mungkin yang dimaksud pendidikan di Eropa itu seperti jalan-jalan, kemudian melihat hal-hal sekitar, mencari pengalaman. Jadi mungkin itu yang dimaksud Master Jervy oleh pendidikan di Eropa. Mungkin, atau aku terlewat sesuatu, entahlah. Terus ini apa? Ini hal sedih lagi, dia sangat kesepian. Kehidupan aktivitas sosialnya ketika di Lock Willow itu, bukan. Dia mengharapkan kedatangan Daddy Longlegs, selalu mengharapkan, tapi terus akhirnya dia sadar kalau itu sia-sia. Ketika Anda tidak muncul dalam acara kelulusan, saya merenggut Anda keluar dari dalam hati. Kenapa aku nggak pintar baca? Ketika Anda tidak muncul dalam acara kelulusan, saya merenggut Anda keluar dari dalam hati dan mengubur Anda selamanya. Sangat sedih. Itulah kenapa kedatangan orang tua ketika anak-anak melakukan suatu acara itu sangat penting, karena mereka merasa dihargai. Wow, sangat sedih ini. Terus omong-omong, kayaknya identitas Daddy Longlegs, nggak kayaknya sih, asumsiku 100%, 99% asumsiku, Daddy Longlegs, Master Jervy, sekretaris yang menulis surat itu sama. Karena saya benci pada sekretaris Anda. Saya yakin pria yang bernama Elmer H. Griggs pasti menyebalkan. Jadi dia nggak tahu kan keberadaan Elmer H. Griggs. Jangan bilang dia juga orang yang sama dengan Daddy Longlegs. Jadi ini kayak cerita detektif ketika dia menyamar menjadi beberapa orang sekaligus pada satu orang. Terus ini lagi-lagi saya hanya mendapatkan sebuah keluarga. Wow, ini saat-saat yang sangat menggembirakan sebagai seseorang yang suka drama. Sebentar, ada orang. I'm back. Setelah berapa menit sebelumnya, setelah rat. Sampai mana tadi? Jadi ini
ini sekitar 1 bulan setelah ini. Terus ini sekitar setengah bulan. Setengah bulan setelah ini dia meminta apa? Nasihat dari Daddy Longlegs. Tapi Daddy Longlegs sakit, jadi terpaksa menulis surat. Dan omong akhirnya kita tahu seberapa tuanya, seberapa banyaknya age gap mereka. But it's okay, they're both like adult, right? Yep. Ini 14 tahun jarak age gap-nya. I love age gap, by the way. As long as trope favoritku, trope cerita percintaan favoritku tuh age gap, asalkan mereka mematuhi peraturan-peraturan dan tidak terasa creepy. Ya begitu. Yang aku suka itu karena apa ya, kalau mereka keduanya itu bisa saling membantu, saling dewasa, meskipun yang satunya jauh lebih muda, yang satunya jauh lebih tua. Aku ingin mereka akrab, saling membantu, dan wholesome. Yang ku inginkan itu bukan karena uang, bukan karena apanya. Aku ingin yang lebih muda itu seperti membawa kebahagiaan, membawa keceriaan dunia. Terus meskipun dia masih muda, dia berpikiran hebat, sukses dan sebagainya. Kalau yang dewasa, dia memberi arahan kepada yang lebih muda untuk bisa bertahan hidup itu seperti apa. Yang kusukai dari age gap itu bukan yang hal-hal mengerikan yang tersebar luas. 14 tahun, yay. Mereka berdua orang dewasa, jadi ya kan dirimu tidak anu kan, ya kan. Terus ini kan dia dilamar, tapi dia menolak dengan tidak baik. Terus dia menyesal. Oke, gangguan lagi. Aku kembali lagi. Sudah berapa kali aku diganggu ketika membuat video ini. Terus dia menyesal telah melakukan hal kasar itu, padahal dia juga suka pada Master Jervy. Itu bukan karena apa, itu karena ketidakpercayaan dirinya. Istilahnya apa ya? Insecurity itu Indonesianya apa? Insecure. Indonesia apa sih? Tidak percaya diri? Rendah diri? Ya pokoknya dia khawatir kalau dia mengecewakan orang yang disayanginya, orang yang menyayanginya. Jadi dia mundur dari hal apa yang sebenarnya dia sukai. Dia takut kalau Master Jervy menyesali keputusannya di masa depan, dan saya tidak tahan membayangkan hal itu. Apalagi jangan bilang ada gangguan lagi. Udah berapa kali. Oke. Dan ini kata sapaan di suratnya itu tadi udah aku jelaskan kalau ini menggambarkan apa yang ada di dalam isinya. Dearest Master Jervy, Daddy Longlegs Pendleton Smith.
nggak ditambahin nama sekretarisnya, ya kan? Oh, ngomong-ngomong, ini yang kedua kalinya Master Jervy dari Longlegs atau siapalah itu membalas surat. Oh, wait a minute. Seharusnya ini yang ketiga kali kalau yang sebagai Master Jervy itu dihitung. Yang jelas ini kedua kalinya Daddy Longlegs menjawab pesan Judy karena sangat urgent darurat. Oke. Ketika kamu belajar berbagai bahasa, kamu tidak jago dalam semuanya, maka kemampuan berbahasamu belentang-belentong. Oh no. Sampai mana tadi? Ini akhirnya dia tahu. Yeay. Ngomong, aku kira dia sakit karena ditolak. Tapi mungkin dia pergi ke suatu tempat menghibur diri, kemudian sakit karena dia ditolak. Bisa jadi. Terus ini salah satu hal yang sangat diinginkannya akhirnya tercapai. Aneh rasanya aku akhirnya menjadi milik seseorang. Rasanya sungguh-sungguh manis. Hal yang sangat diinginkannya, mendapatkan keluarga dan sebagainya, dicintai, mencintai, merasa pantas berada di suatu tempat, akhirnya tercapai. Yeay. Tadi aku mau bahas apa ya? Ngomong, kenapa dia nggak marah? Dan just kayak dia tahu segalanya soal Judy dan dia pura-pura sebagai orang lain. Aku tahu ini romantis kalau di suatu cerita, tapi kenapa dia nggak marah? Kalau aku pasti bakal malu, bakal agak sedikit marah. Tapi kalau aku benar-benar suka sama cowok itu, aku bakal memaafkannya mungkin, tapi aku bakal agak marah sedikit. Tapi romantis sih, misterius. Aku suka sesuatu yang misterius. Aku bicara apa? Terus apa ya? Aku mau bicara apa lagi sih? Dia benar-benar sangat tidak berbakat sebagai detektif. Yep. Judy di sini sekarang akhirnya berapa ya? 24 bukan? Atau 21? Atau 24? Atau 22? Sekitar segitulah. Sayangnya kalau melalui POV ini rasanya seperti cintanya satu arah, kurang memuaskan. Manis tapi memang kurang memuaskan, tapi manis juga tapi kayak ada yang kurang begitu karena kita nggak tahu. Ngomong, aku masih penasaran Judy sukanya pas apa? Suka sama Master Jervy-nya sejak apa? Kalau Jervy kan mulai cemburu ketika Judy bakal berinteraksi, bersenang-senang dengan Jimmy. Terus kalau Judy-nya aku anggap dia masih bersahabatan dengan Master Jervy, mereka kompak, kocak gitu. Tapi sukanya pas karena apa? Well, dari awal dia bilang si Master Jervy itu
baik, gentleman, ganteng. Tapi rasanya seperti, apa kalian benar-benar jatuh cinta? Terus apa lagi yang ingin kamu komentari? Aku lupa. Aku ingin kelanjutannya. Kira-kira bakal semanis apa selanjutnya? Aku ingin tahu. Kalau soal sebutan Daddy long legs terus menjadi Oke, aku bakal stop di sana. Nanti akan terdengar aneh. Yeah. Udah kali ya? Nggak ada yang aku ingin bicarakan lagi kan? Duh. Oh, aku kasih rating berapa? Kalau 4 kesedikitan, karena aku sangat enjoy. Terus trop percintaanku ada, misterius ada, dia sangat menyenangkan sebagai tokoh utama. Terus karakter development dia sebagai seorang gadis muda terus berjuang menjadi wanita dewasa, lucu juga. Terus gambar-gambar yang sangat random, menghibur. Kalau 5, aku kasih rating bintang 5. Kayaknya ketinggian karena aku masih belum puas soal percintaan mereka. Terus ada drama-drama yang seharusnya bisa lebih dibuat, lebih dijelaskan supaya aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Oke, mungkin 4,5. Dah. Untuk selanjutnya soal total buku yang aku baca, terus yang aku unhaul berapa, terus reading wrap up, bakal aku sampaikan di video short, reels, apalah itu sendiri, aku pisah di sana. Ya, sebagai reading wrap up. Oke, bye-bye. Kalau kalian bertahan sampai di bagian ini, terima kasih sudah mendengarkannya, sudah berdiskusi denganku. Terus apa lagi? Dah, sampai jumpa. Oh, omong-omong, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyakitkan hati. Aku nggak bermaksud menyakiti hati orang secara sengaja. Aku cuman nggak pintar mengungkapkan perasaan melalui ucapan. Jadi, dah.